Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast psikologi. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Apalagi di tengah pandemi COVID seperti ini. Tetap jaga kesehatannya ya. Baiklah, perkenalkan saya Rifki Al-Asyi, salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Langsa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing nih ke teman-teman semua tentang dunia psikologi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih cara seorang manusia itu berpikir tentang dunia sosial dan bagaimana cara mereka mencoba memahami dunia sosialnya, serta bagaimana seorang manusia memahami dirinya sendiri di dalam dunia sosial tersebut. Nah, di dalam istilah psikologi, pembahasan ini biasa disebut dengan kognisi sosial. Yuk simak podcast ini sampai selesai agar teman-teman semua bisa mengetahui bagaimana cara kita sebagai manusia itu berpikir tentang dunia sosial. Jadi langsung saja, menurut para ahli, mereka mengemukakan bahwa kognisi sosial ini merupakan tata cara bagaimana kita untuk menganalisis, mengingat, juga menggunakan informasi yang diperoleh dari kejadian-kejadian tentang dunia sosial di sekitar kita, serta bagaimana orang menarik kesimpulan dari memberi penilaian dari kejadian dan informasi sosial tersebut. Dalam pengertian lain, kognisi ini dapat disebut juga sebagai keyakinan seorang individu tentang sesuatu yang diperoleh dari proses berpikir tentang seorang manusia atau suatu hal yang lain. Dan teman-teman semua juga harus tahu bahwa kognisi sosial ini dapat terjadi secara otomatis dan cepat, tanpa usaha dan tanpa penalaran yang cermat atau logis. Mengapa demikian? Karena telah ada skema yang membimbing kita. Komponen dasar kognisi sosial itu adalah skema. Nah, apa itu skema? Skema adalah struktur mental yang membantu kita mengorganisasi informasi sosial dan menuntun pemrosesannya. Skema berkisar pada suatu subjek atau tema tertentu dalam otak kita. Skema itu seperti skenario yang memiliki alur. Skema di otak kita terbentuk berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami sendiri atau diceritakan oleh orang lain. Contohnya, skema tentang datang ke restoran membuat kita tahu bagaimana cara untuk makan di restoran, sehingga begitu kita datang ke restoran, kita langsung ke kasir untuk memesan makanan. Skema yang kita miliki akan mempengaruhi sikap kita pada sesuatu. Contoh lainnya adalah saat kita melihat seseorang dari suatu ras tertentu. Cina misalnya, kita seringkali secara otomatis langsung beransumsi bahwa orang tersebut memiliki ciri atau sifat tertentu. Kapasitas kognitif kita juga terbatas. Selain itu, terdapat juga hubungan antara kognisi dan afeksi. Apa itu kognisi dan afeksi? Yaitu bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita merasa. Nah, skema juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap kognisi sosial. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa skema menimbulkan efek yang kuat pada 3 proses dasar, yaitu proses yang pertama, perhatian atau atensi, yang kedua, pengkodean, dan yang ketiga, mengingat kembali. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perhatian atau atensi. Skema terbukti berpengaruh terhadap semua aspek dasar kognisi sosial. Dalam hubungannya dengan atensi, skema seringkali berperan sebagai penyaring. Informasi yang konsisten dengan skema lebih diperhatikan dan lebih mungkin untuk masuk ke dalam kesadaran kita. Informasi yang tidak cocok dengan skema, kita seringkali diabaikan, kecuali informasi itu sangat ekstrim.
Dan proses dasar yang kedua yaitu pengkodean. Pengkodean ialah informasi apa yang dimasukkan ke dalam ingatan, maka informasi itulah yang akan menjadi fokus atensi lebih mungkin untuk disimpan di dalam memori ingatan jangka panjang. Informasi yang menjadi fokus atensi lebih mungkin jadi informasi yang konsisten dengan skema yang dikodekan. Nah, proses dasar yang ketiga yaitu mengingat kembali. Mengingat kembali informasi atau retrieval, informasi apa yang paling siap untuk diingat secara umum. Orang melaporkan informasi yang konsisten dengan skema mereka. Namun, kenyataannya informasi yang tidak konsisten dengan skema juga dapat secara kuat muncul dalam ingatan. Orang cenderung mengingat dan menggunakan informasi yang konsisten dengan skema lebih banyak daripada informasi yang tidak sesuai dengan skema. Nah, yang menarik lagi, skema juga dapat memberikan efek seperti efek bertahan dan tidak berubah bahkan ketika menghadapi informasi yang kontradiktif. Kadangkala skema bisa memberikan efek pemenuhan harapan diri, yaitu skema membuat dunia sosial yang kita alami menjadi konsisten dengan skema yang kita miliki. Contoh efek bertahan, ketika kita gagal dalam berusaha menghibur diri kita sendiri dengan berkata, "Kamu hebat kok, ini karena pertandingannya saja yang tidak adil," dan lain sebagainya. Nah, di dalam kognisi sosial juga ada yang namanya heuristik. Apa itu heuristik? Ialah berpikir jalan pintas. Setiap individu atau manusia cenderung malas untuk berpikir kompleks, sehingga cenderung menyederhanakan sesuatu peristiwa yang dialami. Penyederhanaan itu dilakukan dengan cara yang pertama, representasi, yaitu individu mengambil kesimpulan mengenai suatu gejala sosial hanya berdasarkan pada ciri-ciri tertentu. Yang kedua, priming. Apa itu priming? Yaitu pengambilan kesimpulan berdasarkan pengalaman yang baru saja terjadi atau yang paling dialami. Yang ketiga adalah base rate fallacy, yaitu pengambilan kesimpulan dengan cara melakukan generalisasi pada sekelompok individu berdasarkan perilaku individu lainnya. Dan yang keempat, keterbatasan informasi yang tersedia. Pengambilan kesimpulan berdasarkan informasi yang minim. Nah, untuk selanjutnya ada aspek-aspek dari kognisi sosial. Dalam menganalisis dan membuat kesimpulan, kadang-kadang individu tidak melakukan dengan cara memasukkan semua informasi yang ditangkap, hanya informasi-informasi tertentu yang ditangkap oleh individu. Yaitu yang pertama, memperhatikan yang inkonsisten. Individu lebih cenderung memperhatikan yang inkonsisten untuk membuat suatu kesimpulan mengenai suatu gejala sosial. Nah, yang kedua, memperhatikan yang negatif. Individu cenderung memperhatikan hal-hal yang negatif saja dari seseorang dan tidak menghiraukan sisi baik orang lain. Yang ketiga, ada berpikir kontrafaktual. Individu mengabaikan informasi terbaru yang ia terima dan menyimpulkan sesuatu berdasarkan informasi yang sudah lebih dahulu ada. Yang keempat, ada pribadi dan benda milik. Individu seringkali juga memberikan atribusi tertentu kepada orang lain berdasarkan benda-benda yang ia miliki. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa kepribadian seseorang tercermin dari benda-benda yang dimiliki. Nah, untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kognisi sosial. Yang pertama, sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam kognisi sosial. Yang pertama, ada bias negativitas. Yang kedua, ada bias optimistik. Dan yang ketiga, ada kerugian yang mungkin terjadi akibat terlalu banyak berpikir. Yang keempat, ada pemikiran kontrafaktual. Yang kelima, ada pemikiran magis. Yang keenam,
ada menekan pikiran, yaitu usaha untuk mencegah pikiran-pikiran tertentu memasuki alam kesadaran. Proses ini melibatkan dua komponen, yaitu proses pemantauan yang otomatis yang mencari tanda adanya pemikiran yang tidak diinginkan yang memaksa untuk muncul ke dalam kesadaran. Ketika pikiran tersebut terdeteksi, maka proses kedua terjadi, yaitu mencegah agar pikiran tersebut dapat berada di luar kesadaran tanpa mengganggu pikiran yang lain. Contohnya, anti yang ikut program diet menekan pikirannya akan makan makanan yang manis. Nah, demikianlah pembahasan podcast kita pada hari ini. Wah, gak terasa ya, sudah beberapa menit kita lewatkan. Terima kasih sudah mau menemani podcast kami hari ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini pada podcast ini bermanfaat. Dan tetap jaga kesehatan ya buat kita semua. Jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan. Baiklah, saya Rifki Al-Asyi pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.